KKB tebar hoaks ngaku-ngaku tembak mati 2 TNI. Fakta sebenarnya begini. Tentara Nasional Indonesia membantah klaim kelompok separatis teroris yang mengaku menembak mati 2 prajurit militer di Kampung Beoga, Puncak, Papua Tengah, Kamis 16 Maret 2023. Kapendam Cendrawasih Kolonel Herman Triaman menegaskan, tak ada satupun prajurit TNI yang cedera ataupun mengalami luka tembak dalam insiden yang tersebut sebagai kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata itu. Sudah tidak terhitung KST menebar berita-berita hoaks atau bohong. Tidak ada TNI yang tertembak pada tanggal tersebut di distrik Beoga, kata Kolonel Herman dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Jumat 17 Maret 2023. Menurut Herman, informasi disebarkan kelompok separatisme bersenjata tersebut melalui media sosial dan pemberitaan yang beredar Kamis 16 Maret 2023 tak benar. Personel TNI di Kampung Beoga, kata dia, semuanya dalam kondisi baik-baik saja. TNI pun menanggapi sebaran ultimatum dari kelompok bersenjata itu yang menegaskan larangan terbang di wilayah pegunungan Papua dan khususnya di wilayah udara Kampung Beoga. Ultimatum tersebut pun dikatakan dengan bernada ancaman akan menembak setiap pesawat yang mengabaikan peringatan larangan tersebut. Herman menegaskan, ultimatum dan larangan terbang tersebut cuma cara KST untuk menakut-nakuti. TNI, kata dia, tak akan mengubris apa yang menjadi ancaman dari kelompok tersebut. Hal tersebut menunjukkan KST ini memang tidak pernah jera melakukan teror terhadap masyarakat dan menyebarkan berita-berita hoaks di masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut dan terganggu, kata Herman. Menurut dia, agar masyarakat pun tak mengindahkan ancaman KST tersebut, dan kepada masyarakat kita minta jangan terprovokasi dengan pemberitaan hoaks yang disebarkan oleh KST, tetapi bersama-sama TNI agar masyarakat juga tetap harus waspada, terang dia. TNI, kata Herman, memastikan perlindungan terhadap masyarakat di Papua. Terhadap KST, kata Kolonel Herman, TNI tak akan segan untuk melakukan penindakan hukum atas teror dan pengancaman-pengancaman yang meresahkan masyarakat di bumi Cendrawasih. Penegakan hukum pasti akan dilakukan oleh TNI dan Polri, ujar Kolonel Herman. KST yang dimaksud oleh TNI adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Versi kepolisian menyebutnya sebagai kelompok kriminal bersenjata. Padahal separatis bersenjata itu adalah sayap militer kelompok kemerdekaan Papua. Pada Kamis, 16 Maret 2023, kelompok bersenjata itu mengklaim menembak mati 2 personel TNI Polri di Puncak Intan Jaya, Papua Tengah. 2 personel keamanan itu disebut tewas dalam kontak senjata yang terjadi di Kampung Beoga, Kamis, 16 Maret 2023 waktu setempat. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan kontak senjata dengan pasukan Indonesia itu terjadi selama 7 jam. TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Lewis Kogoya berhasil menembak mati 2 anggota TNI Polri, kata Sebi dalam siaran pers yang disampaikan wartawan di Jakarta pada Kamis 16 Maret 2023. Sebi mengatakan kontak senjata tersebut terjadi atas respon TPNPB OPM terhadap pemerintah Indonesia yang tetap membuka jalur penerbangan di wilayah Beoga. Jika pemerintah Indonesia pusat dan daerah mengabaikan pernyataan kami TPNPB OPM dan masih mau menerbangkan pesawat ke Beoga, maka pasukan TPNPB akan tembak, kata Sebi. TPNPB OPM juga mengultimatum pemerintah Indonesia juga menghentikan aktivitas penerbangan yang terjadi di wilayah pegunungan Papua. Kelompok itu menegaskan akan menembak pesawat-pesawat terbang yang nekat mengabaikan peringatan larangan terbang tersebut. Tak sempat beraksi, satu persatu gerombolan KKB tanpa suara jatuh persatu. Lihat apa yang terjadi. Tak bisa dipungkiri kalau sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata di Papua terus menunjukkan taringnya. Mereka tetap memperlihatkan diri bahwa KKB adalah sampai kapanpun. KKB tetap eksis, walau dibatasi ruang geraknya. Mungkin karena itu sehingga mereka terus membuat ulah, kemudian beraksi dengan berbagai skenario yang telah disiapkan. Salah satunya skenarionya adalah mengelabui TNI Polri dengan menampakkan diri secara terang-terangan. Kelompok teroris itu seakan lupa bahwa pola yang dilakukannya telah diantisipasi oleh TNI Polri. Seperti halnya dalam sebuah video yang viral di media sosial belakangan ini.
Video tersebut memperlihatkan aktivitas KKB sebelum melakukan penyerangan ke pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Dalam video itu terlihat sekelompok orang berjalan dengan rute yang sama dari utara menuju selatan. Mereka berjalan hanya berbekal peralatan seadanya seperti parang, tombak, busur, dan anak panah. Kelompok tersebut jalan beriringan dekat sebuah fasilitas umum yang teridentifikasi sebagai pasar. Meski penampilannya bak warga sipil, tetapi gestur tubuhnya beda dengan penduduk biasa. Mereka berjalan tegap tanpa rasa takut, selalu mengenakan atribut layaknya anggota KKB lainnya. Misalnya, pada bagian lengan terikat dedaunan. Langkah kakinya lebih cepat dari cara melangkah warga biasa. Bahkan cara jalannya pun beda. Kerap berhenti lalu kakinya mengais-ngais sesuatu seakan sedang melacak jejak seseorang. Semua pergerakan KKB tersebut terpantau dari teropong yang dipunyai prajurit beda negara, yakni TNI Polri. Semua pergerakan KKB tersebut terpantau dari teropong yang dipunyai prajurit bela negara, yakni TNI Polri. Dari teropong itu, TNI Polri memantau seluruh aktivitas penduduk, termasuk aktivitas para oknum yang hendak melakukan tindakan kriminal. Dari pantauan itu terlihat sekelompok orang berjalan beriringan menuju selatan. Tak diketahui dari mana datangnya kelompok tersebut dan hendak kemana mereka berpergian. Daripada hari pertama pantauan TNI Polri, kelompok itu berjumlah 5 orang.